Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke evaluasi pertama mungkin, dan ini cukup penting, saya ingin ke Kang Didin dulu. Terima kasih untuk pertunjukannya, sangat indah. Mungkin saya hanya ingin mengutip apa yang dikatakan Jalaluddin Rumi untuk Kang Didin. Tetaplah kau di jalan seni agar kau diterpa dan ditantang terus. Seperti yang diucapkan Kang Didin, di mana ada seorang seniman, ada kejeniusan, maka tidak ada usia tua, tidak ada penyakitan, tidak ada akhir. Setiap orang pasti mati, tapi tidak setiap orang benar-benar hidup. Siapa yang benar-benar hidup adalah dia yang terus melakukan sesuatu untuk kebaikan dirinya dan sesamanya. Dan saya kira Kang Didin, baik sebagai Kepala Taman Budaya maupun sebagai seniman, sampai hari ini terus-menerus melakukan sesuatu yang baik bagi dirinya, keluarganya, dan bagi teman-teman seniman di Jambi dan bagi sesamanya. Semoga langkahnya di dalam seni, langkah kita di dalam seni dimulakan dan diakhirkan dengan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, ini saya hanya menyampaikan beberapa catatan karena ini perlombaan, karena sesungguhnya seni tidak bisa ditakar-takar dengan sesuatu yang sifatnya terlalu logis. Tetapi seni punya alat untuk mengevaluasinya. Setiap karya seni mestilah bisa dievaluasi karena dia pasti bermula dari sebuah gagasan, dari sebuah pendekatan, dari sebuah pemikiran, dari sebuah takaran, dari sebuah prasyarat-prasyarat. Di dalam seni teater ada hal-hal yang bersifat rukun-rukun, syarat sah atau syarat wajibnya sebuah pertunjukan teater. Dalam hal ini bergaya realis misalnya, ada hal-hal yang bersifat sunnah, ada yang bersifat mubah, makruh, bahkan ada yang bersifat haram. Salah satu yang bersifat haram di dalam seni peran, khususnya teater realis, adalah klise. Dan klise-klise ini tampaknya terus-menerus terwariskan dari generasi ke generasi, entah mengapa. Kita semua tentu pernah menggambar pemandangan dua gunung, satu matahari di tengah-tengah, jalan kanan kiri sawah dengan daun padi tiga helai, beberapa awan, beberapa tumpuk awan, beberapa burung terbang. Sejak zaman Firaun bujang sampai saat ini, klise-klise seperti itu terus terwariskan. Kita juga tentu pernah menulis cerita, selalu kita awali dengan kalimat pada suatu hari. Apa nggak ada kalimat lain untuk memulai cerita? Kalau menulis puisi, oh ibuku 9 bulan kau kandung aku. Iya cukup kok kalau 9 bulan. Kalau di acting, kalau dia berperan sebagai nyonya, kaya, sombong, maka dia akan angkat dagu, kipas-kipas, pagi, siang, sore, malam, kipas-kipas. Kalau dia orang miskin, biasanya ditandai dengan batu-batu. Ya. Ketika ada banyak cara lain untuk mengungkapkan sesuatu, kenapa kita tetap memilih cara yang itu-itu saja, yang sudah terlalu sering diulang-ulang dan terlalu kita kenal. Kalau kita nonton sinetron-sinetron yang ada di beberapa stasiun TV misalnya, kalau di satu sinetron ada adegan seorang perempuan menangis, terus pelan-pelan bersandar ke tembok, lalu pelan-pelan rebah turun ke bawah, maka di sinetron lain pasti ada acting seperti itu. Kalau di sinetron-sinetron televisi, kalau orang kaya pasti sombong, tidak beriman, jahat,
Dan orang miskin pas yang biasanya beriman orang miskin, dan karena itu nggak ada teman, susah terus, kalah terus, menang terakhir ketika orang udah lupa dengan dia. Betapa klisenya hidup kita di sekeliling kita, seperti tahun baru yang klise. Dari dulu bakar kembang api, mercon gitu. Sekali-sekali bakar kompor gas gitu, jadi nggak klise. Lihat, kok demen banget klise. Tapi alhamdulillah dalam festival kali ini klise-klise itu tidak banyak, tapi ada. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, drama itu kan mengubah cerita menjadi peristiwa. Peristiwa itu bisa kita lihat dalam dua cara, understanding dan believable. Anda pasti mengerti kalau saya begini, itu kedinginan. Oh, semua orang pasti ngerti. Tapi apakah ini meyakinkan Anda? Ya. Understanding. Nah, kebanyakan grup yang tampil dalam festival, bukan cuma di sini, itu capaiannya masih rata-rata understanding. Kita mengerti apa maksudnya, tapi kita tidak teryakinkan oleh peristiwa yang dihadirkan di atas panggung. Ya. Kita mengerti bahwa itu maksudnya pertengkaran antara ibu dengan anak. Bahkan, tetapi kok kita bertanya-tanya, itu yang bertengkar ibu sama anak atau preman di pasar? Apakah setiap perbedaan pendapat harus disampaikan, diperistiwakan dengan cara bertengkar dengan suara yang tinggi dan berteriak-teriak? Apakah kesedihan harus selalu dilolongkan dengan cara yang misalnya, ya Allah Sri, kesedihanmu itu membuat saya lebih sedih. Caramu untuk bersedih itu membuat saya sedih. Kasihan juga tuh, susah sekali untuk bersedih. Sampai ototnya keluar semua, mukanya merah padam. Tapi kok nggak nyampe ke saya gitu kesedihannya. Hati hanya bisa didekati dengan hati, tidak bisa dengan yang lain. Apa yang kau sampaikan semata-mata dari lidah tidak akan pernah jauh dari telinga. Kau nggak akan bisa memberi orang dengan apa yang kau nggak miliki. Kalau teman-teman sekarang ini minta permen dari saya nggak bisa memberi karena nggak ada pada saya. Bagaimana mungkin Anda bisa memberi kesedihan itu kepada penonton kalau kesedihan itu tidak ada di dalam dirimu? Yang kau peradakan di atas panggung adalah artifisial, kepura-puraan. Kita melihat tadi Vasily Spitlo-Pidrov dan Nikituska. Vasily tidak menangis sampai saya tua, tapi seluruh gerak-geriknya, getar suaranya, sorot matanya, perubahan air mukanya justru menyayat-nyayat kita. Begitu juga yang lucu. Upayamu untuk melucu itu yang lucu sekali. Ketawa tapi kok tubuhnya tegang banget. Saya kok lucu sekali usahanya untuk melucu itu. Gak apa-apa ya. Enggak, kalian gak ada yang begitu. Keren. Luar biasa keren. Cuman kadang-kadang selip ya. Lupa dikit, jadi over. Oke, ini soal-soal acting teman-teman. Lalu yang kedua, saya melihat dalam perlombaan ini ada 1-2 grup yang tampaknya si sutradaranya sudah cukup mahir dalam membuat peristiwa di atas panggung, paham dia,
walaupun di sana sini masih ada selitnya, dan beberapa grup yang lain juga kelihatan baru mencoba memperistiwakan gitu dan lain sebagainya. Itu tidak masalah karena yang kita lihat tetap apa yang ada di panggung. Tetapi saran saya untuk Kang Didin, ya siapapun nanti yang menggantikan Kang Didin, workshop jangan dihentikan, wabil khusus workshop penyutradaraan. Karena banyak sekali aktor yang sangat berbakat, tapi jumlah sutradara yang berbakat itu tidak berbanding lurus. Se-Indonesia ini, se-Nusantara ini, aktor itu latihan terus. Pertanyaan saya, sutradara latihan nggak? Latihannya sutradara itu apa? Teriak cut gitu. Kalau udah bisa cut seperti itu, sutradara ini. Kursinya ada tulisan karakter, ada payung kursinya. Iya, datang belakangan, pulang duluan. Nah, saya kira workshop penyutradaraan penting. Kita selalu kasih workshop aktornya cukup terampil, cukup bagus. Begitu bekerja dengan sutradara, ya balik lagi. Nah, maksud saya, sutradara itu kan di setiap kelompok mau nggak mau menjadi sumber ilmu, sumber pengetahuan dari kelompok itu kan. Mau nggak mau, bagaimana sutradaranya itu akan sangat menentukan perkembangan pengetahuan, keterampilan kelompok itu. Maksud saya nggak harus sutradara itu S3 teater, S2 teater, enggak lah. Ya siapapun bisa sambil jalan. Nah mungkin workshop penyutradaraan perlu ditingkatkan. Bukan perlu ditingkatkan, saya kira ini perlu ditumbuhkan workshop penyutradaraan. Yang terakhir, dalam setiap naskah itu pasti ada premis. Premis itu semacam pendapat dasar, argumentasi dasar yang akan menjadi kesimpulan. Misalnya naskah dalam diam. Naskah dalam diam. Premisnya kalau melihat naskahnya adalah misalnya begini ya. Janji tentang kebahagiaan bukanlah bukti dari rasa cinta. Janji tentang kebahagiaan bukanlah bukti dari rasa cinta misalnya. Jadi cinta, kita tidak bisa mengatakan cinta itu cinta semata-mata karena dia bisa menjanjikan kebahagiaan. Karena cinta itu adalah tindakan. Karena itu saran saya, teman-teman jangan jatuh cinta lah. Tak usahlah jatuh cinta, tapi tegaklah di dalam cinta. Iya. Kau jatuh dalam cinta, nanti nasibmu seperti Sri itu, biru kali. Tegaklah dalam cinta. Nah, janji tentang kebahagiaan bukanlah bukti dari cinta. Misalnya ini premisnya. Setiap pengarang, mulai dari Agung sampai ke Anton Chekhov, pastilah menitipkan premisnya ini kepada tokoh utama. Jadi untuk melihat siapa tokoh utamanya, siapa yang dititipi premis itu. Maksudnya dititipi, dialah pada dirinya lah nanti tampak premis si pengarang itu. Berarti kalau janji tentang kebahagiaan bukanlah bukti cinta, misalnya tokohnya si A. Nah sutradara mestinya jeli betul melihat ini. Tokoh utama yang dititipi premis ini ya jangan dilibas oleh tokoh yang bukan tokoh utama, karena nanti premisnya menjadi kabur. Ya, kita sering menggarapkan aktor-aktor itu punya bakat-bakat tertentu. Ada yang wah lucu banget, karena dia lucu banget kita eksplorasi terus kelucuannya, dan di titik tertentu dia menenggelamkan aktor utamanya. Walaupun dialognya nggak banyak, misalnya aktor utamanya yang sudah keringet semangkok keringetnya tenggelam di atas panggung oleh permainan aktor pendukung yang karena memang dia sangat lucu tapi terus diterus-teruskan gitu diangkat menarik. Nah saya kira ini
Sutradara tidak boleh selip. Kalau sutradara selip, bayangkan satu nyawa korban. Cuma karena teater ini nggak mempertaruhkan nyawa, jadi ya sering selip kita ini. Coba kalau berteater itu sama seperti Rossi balapan MotoGP itu, selip nyawa kau taruhannya. Kurasa kapok orang mau selip gitu. Mesti serius. Atau setiap orang bisa dengan gampang ngaku aku aktor. Berani nggak kau ngaku aku pianis gitu? Karena alat ukurnya langsung kelihatan. Kalau waktu ini seorang pianis, ini piano, mainkan piano, kelihatan dia bisa atau tidak, ahli atau tidak. Tapi kalau aktor, aku aktor, coba buktikan. Nangis dia, nangis, marah, ngamuk. Seakan-akan acting itu adalah sekadar demonstrasi psikologis. Acting bukanlah demonstrasi psikologis. Acting adalah teknik yang terus-menerus disempurnakan. Teknik yang disempurnakan ini tujuannya mengungkapkan kehidupan batin karakter sehingga dia menjelma. Sebelum saya nanti dikudeta oleh raja, saya kira sampai di sini dulu catatan-catatan ringan saya. Ini ada sekitar 272 halaman evaluasi. Ya, catatannya saya tulis sejak festival teater pertama di Sumatera sampai hari ini, maksudnya. Belum terlalu banyak beda. Saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengetahuan dan tolong diterima dengan pikiran, jangan dengan hati. Kognisi dengan kognisi, rasa dengan rasa. Kalau saya menyampaikan kritik, itu kan kognisi, lalu diterimanya dengan perasaan, banyak musuh saya malam ini. Jangan-jangan saya nggak balik ke hotel nanti. Tapi saya kira enggak, teman-teman di Jambi selalu asik dan penuh cinta. Terima kasih.